Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qad qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Fa inna khairil hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang alhamdulillah sampai hari ini masih kita rasakan. Dan ini adalah nikmat yang terbesar dan nikmat agung yang harus menjadi prioritas dalam kesyukuran kita atas segala nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang telah dianugerahkannya kepada kita. Salawat dan iring salam semoga Allah senantiasa melimpah dan mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga untuk para keluarganya, pada para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin yang berpegang teguh kepada dua pusaka yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abadan abidin, insyaallah tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Hadirin jemaah sekalian, di kesempatan Jumat yang mulia ini, marilah bersama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jemaah sekalian, kalau kita ditanya atau kalau ada pertanyaan, maukah kita masuk ke dalam surga Allah? Bagi kita sebagai pribadi-pribadi muslim yang taat kepada Allah, ataupun bagi seluruh kaum muslimin, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Saking betapa cinta dan rindunya kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak mungkin ada seorang muslim yang tidak ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih istimewa lagi jawaban kita adalah kita ingin masuk surga itu bersama dengan istri-istri yang kita cintai, bersama dengan anak-anak yang kita kasihi, dan bersama dengan orang tua yang kita sayangi. Oleh karenanya hadirin jemaah sekalian,
Begitu luar biasanya surga ini bagi seorang muslim, maka kemudian seluruh kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim, di akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas semuanya dengan surganya. Apapun bentuk daripada seluruh kebaikan dan amal soleh yang dilakukannya. Oleh karenanya begitu pentingnya surga bagi kehidupan kaum muslimin yang memahami arti akan kehidupan dunia yang sebenarnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan kalimatnya yang sungguh sangat indah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan bersegeralah kalian kepada jannahnya Allah, surganya Allah yang seluas langit dan bumi, yang Allah peruntukkan itu bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Oleh karenanya hadirin jemaah sekalian, bisa saja kita menjawab pertanyaan maukah kita masuk surga, lantas kemudian kita seluruhnya menjawab bahwa kita semua sangat ingin masuk surga. Tetapi kemudian wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, apakah kemudian surga yang Allah peruntukkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa itu, ketakwaan itu sudah mendarah daging dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengatakan wasari'u. Ketika Allah berbicara mengenai menuju surga, menuju Allah, artinya menuju kehidupan akhirat, Allah perintahkan agar kita kemudian wasari'u, bersegera, berlomba-lomba dalam setiap apapun amal kebajikan yang menghantarkan kepada keridhaan Allah, maka kemudian ambil bagiannya, ambil kesempatannya, jangan kemudian kita menunda-nundanya. Apalagi kemudian bermalas-malasan untuk melakukan amal soleh. Sebab orang-orang yang akan menuju Allah, yang akan menuju surganya Allah, mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada setiap kesempatannya, begitu menemukan ajakan-ajakan kebaikan, menolong perjuangan-perjuangan Islam, membantu dakwah, pendidikan-pendidikan Islam, ketika ada seruan-seruan kebaikan itu, wasari'u, maka sesungguhnya itu adalah jalan untuk bersegera menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian tatkala Allah berbicara mengenai urusan dunia, Allah katakan famsu fi manakibiha, maka berjalanlah ke seluruh penjuru bumi itu. Tidak Allah perintahkan berlari untuk mengejar duniamu, tidak. Allah perintahkan famsu fi manakibiha, maka berjalanlah ke seluruh penjurunya. Ini menandakan bahwasanya tidak boleh kita memandang dalam hal ini menjadi terbalik. Jangan sampai kita bersegera untuk urusan dunia kita, lalu kemudian kita bermalas-malasan untuk akhirat kita. Bukankah kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin jemaah sekalian, oleh karenanya menjadi prioritas bagi kita sebagai keluarga muslim bahwa setiap ada ajakan-ajakan amal saleh, maka itu sesungguhnya ajakan yang akan menghantarkan kita kepada keridhaan Allah. Maka kemudian bersegera kita ambil bagiannya. Ajakan demi ajakan demi kebaikan, keluar dari toa-toa masjid, keluar dari pengurus-pengurus pendidikan-pendidikan Islam,
Jangan kemudian kita berpangku tangan, apalagi kemudian seuzon terhadap perjuangan Islam. Hadirin jemaah sekalian, itu bukanlah tipikal seorang muslim yang merindukan surga. Oleh karenanya, setiap jalan yang akan menghantarkan kita kepada keridhaan Allah, Allah perintahkan kita untuk wasari'u, untuk bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu pernah berkata, jika engkau berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. Jika engkau berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah menuju Allah. Jika engkau tidak sanggup berlari, maka berjalanlah. Jika engkau tidak sanggup berjalan, maka merangkaklah. Jika engkau tidak sanggup merangkak, maka kemudian tetapkan hatimu pada jalan itu, dan jangan pernah engkau menoleh ke belakang untuk kembali. Begitu luar biasanya Imam Syafi'i mengatakan hal ini. Betapa seluruh kaum muslimin terdahulu, orang-orang salaf terdahulu, mereka padahal memiliki amal-amal soleh yang luar biasa, akan tetapi begitu ada ajakan-ajakan amal soleh, kebaikan-kebaikan, berada di jalan Allah yang benar menuju Allah, maka kemudian berlari, sambut segera. Karena yang menyangkut baik dan buruknya kehidupan akhirat kita adalah apa yang kita lakukan di dunia ini. Oleh karenanya hadirin jemaah sekalian, tidaklah dicela orang yang mencari nafkah, bekerja untuk keluarganya. Akan tetapi kemudian jangan sampai kemudian pekerjaan ini melalaikan kita dari mengingat. Akan tetapi jangan sampai kemudian pekerjaan ini lebih kita dahulukan di atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Hadirin jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, rijalun la tulhihim tijarah, lelaki-lelaki yang perdagangannya, yang bisnisnya, yang tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak membuat mereka lalai dari melaksanakan salat, lalai daripada bersedekah. Yakhafuna, kata Allah, itu karena mereka takut nanti di hari kiamat, di mana di akhirat nanti ketika ia dibangkitkan dalam hati yang penuh dengan kegoncangan. Ada rasa takut yang menyelimuti hatinya, sebab ketika dibangkitkan itu semua orang sedang sibuk dengan memikirkan nasibnya sendiri-sendiri, memikirkan amalnya, kemana amal dunianya akan mengantarkan dirinya di akhirat itu. Apakah akan berakhir di dalam surga dengan penuh kenikmatan, ataukah di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Karena hanya ada dua tempat kembali yang Allah sediakan bagi kita dari dunia ini, adalah di dalam nerakanya ataukah surganya. Oleh karenanya hadirin jemaah sekalian, ini adalah sebuah motivasi bagi khotib pribadi, dan mudah-mudahan buat kita semua yang hadir, bahwasanya silakan kita bekerja, silakan kita mencari nafkah, silakan kita mengurusi urusan dunia kita, tetapi jadikan itu sebagai jalan bagi kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala.
Jadikan itu sebagai prioritas investasi akhirat kita. Bukankah hadirin sekalian, sudah banyak saudara-saudara kita yang mendahului kita? Bukankah sudah banyak teman-teman kita yang telah mendahului kita? Kemana mereka pergi? Apakah mereka kemudian bisa kembali ke dunia ini? Tidak, hadirin sekalian. Bahkan di dalam beberapa ayat yang lain juga pernah Allah singgung, hatta kepada orang kafir sekalipun, alangkah lebih baiknya ya laitani kuntu turaba. Alangkah lebih baiknya dahulu Allah enggak jadikan dia manusia, tetap saja jadi tanah. Lalu ada kemudian orang-orang yang tidak bersedekah, tidak beramal soleh, lalu minta dibangkitkan oleh Allah untuk melaksanakan satu saja amal kebaikan. Tidak. Karena sesungguhnya akhirat itu bukanlah waktunya beramal soleh, akan tetapi dia adalah waktu balasan atas setiap amal kita yang kita lakukan di dunia ini. Hadirin jemaah sekalian, ingatlah oleh kita bahwasanya kesuksesan kita bukanlah berada di dunia ini. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ketahuilah bahwasanya kesuksesan itu, keberuntungan itu, kemenangan itu, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang Allah jauhkan ia dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Itulah keberuntungan yang sebenarnya, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu beristiqomah di atas Islam, istiqomah dalam amal saleh, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Dan mudah-mudahan khutbah singkat pada kesempatan siang hari ini ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jemaah sekalian, sebagai kesimpulan daripada khutbah kita, khatib telah mencatat beberapa poin sebagai renungan bagi kita bersama, bahwasanya pada kehidupan kita di dunia ini, maka kita mesti memiliki prioritas akhirat di atas prioritas duniawi kita. Kita jadikan dunia ini sebagai tempat bagi kita untuk beramal sebanyak-banyaknya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin jemaah sekalian, karena hanya ada dua hal besar, keadaan yang besar yang akan menanti kita setelah kehidupan dunia ini. Kalau tidak ditunggu oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia akan ditunggu oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita sebagai seorang muslim, karena semua seorang muslim itu, asal dia tidak melakukan perbuatan syirik dan dia tidak sempat bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah masukkan dia ke dalam surganya. Setelah kemudian Allah bersihkan dosa-dosanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak ingin kemudian kita dicuci dosa-dosa kita di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Betapa mengerikannya neraka itu. Selagi umur masih di kandung badan, masih ada kesempatan hidup yang Allah berikan, maka gunakan ini sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menunda-nunda, apalagi bermalas-malasan. Demikianlah khutbah Jumat yang dapat khatib sampaikan.
Sekali lagi mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya yang bisa kita ambil. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan doa kita pada kesempatan siang hari ini senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.